Langsung nggih. Nggih, Mas Rinto kayaknya anu napa kelangan sinyal nggih. Langsung Pak Langsung Pak nggih. Ustaz mawon nggih, monggo. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang terhormat dan kami muliakan Ibu Direktur, kemudian tidak lupa yang kami hormati Bapak Wakil Direktur 1, demikian juga yang saya muliakan Bapak Wakil Direktur 2, kemudian para dosen, barangkali ada para karyawan, dan yang lain, dan Mas Rinto yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolong di alam dunia, ditolong di alam barzah, ditolong di alam mahsyar, dan yang paling utama ditolong di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta kita, pengatur kita, pemilik kita yang telah memberikan kita banyak kebaikan dan banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang kita saksikan dan kita rasakan pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita niat yang baik, kemudian kesehatan untuk menghadiri salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Karena hukum asal manusia itu bodoh. Ini kaidah. Hukum asal manusia itu bodoh. Dalilnya adalah di surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kalian, wahai manusia, dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Jadi seluruh manusia, bahkan para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, mereka lahir dalam kondisi tidak tahu, dalam kondisi bodoh. Jadi manusia itu tahu setelah diberitahu. Manusia itu paham setelah dipahamkan. Manusia itu pinter setelah belajar, setelah eksperimen, dan seterusnya. Jadi hukum asal manusia itu adalah bodoh. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakan buah larangan di surga, maka Nabi Adam ingin bertaubat. Tapi ternyata Nabi Adam tidak bisa bertaubat, kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari cara bertaubat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian contoh yang kedua, anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika Qabil membunuh Habil, kakak membunuh adik, setelah Habil dibunuh menjadi mayat, menjadi jenazah, maka Qabil bingung bagaimana mengurus jenazah ini, karena ini merupakan pembunuhan pertama di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus burung gagak, kemudian bertengkar, berkelahi, kemudian mati. Maka burung gagak yang hidup, dia membuat semacam lubang dengan paruhnya, dengan cakarnya. Kemudian temannya, burung gagak yang mati itu kemudian dikubur, dan itu disaksikan oleh Qabil. Maka Qabil pun meniru cara burung gagak mengubur
saudaranya atau temannya. Ini bukti bahwa manusia itu hukum asalnya adalah bodoh. Karena manusia itu hukum asalnya bodoh, maka kita harus senantiasa belajar, dan belajar. Bahkan dalam Islam itu hanya ada dua pilihan, belajar atau mengajar. Belajar atau mengajar, belajar atau mengajar. Artinya kalau kita punya ilmu, kita diperintah untuk mengajar, jadi guru, jadi dosen, jadi ustadz, jadi kiai. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, maka kita diperintah untuk belajar. Maaf, yang pertama tadi kalau kita punya ilmu, kita diperintah untuk mengajar. Kita orang alim, kita ustadz, kita diperintah untuk mengajarkan ilmu agama, ilmu dunia. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, maka kita diperintah untuk belajar, jadi santri, jadi murid, jadi siswa, jadi mahasiswa, dan seterusnya. Hanya dua pilihan, belajar atau mengajar. Belajar, mengajar, belajar, mengajar. Kalau jangan sampai kita disuruh mengajar tidak bisa, ora iso, disuruh belajar ora gelem. Nah, ini aneh ya. Disuruh belajar ora gelem, disuruh mengajar ora iso. Meh dadi opo. Maka sekali lagi dalam Islam pilihan hanya dua, menjadi guru atau menjadi murid, belajar atau mengajar. Setelah kita belajar, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Belajar, beramal, berdakwah. Belajar, beramal, berdakwah. Belajar, beramal, berdakwah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Itulah jalannya para nabi, itulah jalannya para rasul alaihimussalam. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini hari yang mulia, hari Jumat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Rinto, hari Jumat, hari yang spesial, hari untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Berapa kali? Tanpa dihitung, tidak usah dihitung, sebanyak-banyaknya, karena hari Jumat adalah hari untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari yang mulia ini menyebabkan kita bisa meninggal dunia di waktu yang mulia. Karena sering tak sampaikan Bapak Ibu Nuwun Sewu, di nomor HP saya itu, di HP saya ini itu ada sebagian teman-teman kami, sebagian takmir itu yang meninggal dunia. Tapi nomornya masih ada. Di Jumat yang pertama kemarin, bulan Juli ini, saya itu mau ngisi khutbah di di Masjid Al-Falah, perumahan pajak. Itu ternyata tutup karena takmirnya kena COVID. Kemudian setelah 1-2 hari, ternyata ketua takmirnya meninggal dunia. Artinya kematian itu sangat dekat. Maka kita berharap kita bisa meninggal dunia di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan dalam kondisi yang mulia. Karena dalam masalah kematian itu ada 3 rahasia. Di mana kita meninggal, tempat, kemudian kapan kita meninggal, waktu. Yang ketiga, bagaimana kondisi kita meninggal dunia. Kita ingin meninggal dunia di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan dalam kondisi yang mulia. Di tempat yang mulia seperti di masjid, kemudian di kota Mekah, di Masjidil Haram, atau di tempat-tempat yang mustajab. Tapi kan kita seringnya di rumah, kita seringnya mungkin di jalan, kita seringnya bukan di masjid. Yang kedua, kita ingin meninggal dunia di waktu yang mulia, di hari Jumat, kemudian di bulan Ramadan, dan seterusnya. Tapi hari Jumat kan sepekan cuma sekali. Yang ketiga, kita ingin meninggal dunia dalam kondisi yang mulia, pas sujud meninggal. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, ketika saya mengisi di kajian di daerah Ngalian itu ada salah satu jamaah kita itu yang meninggal dunia tatkala sholat isya ketika sujud. Masya Allah, ini meninggal dunia. Kita ingin meninggal dunia ketika kita puasa, ketika kita punya wudhu, ketika kita
sedang sholat, ketika kita baca Quran, dan seterusnya. Intinya kita ingin meninggal dunia di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dan dalam kondisi yang mulia. Baik, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah disampaikan, insya Allah pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas Kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair niki kitabipun Kitab Al-Kabair. Kitab ini artinya Al-Kabair itu artinya kumpulan dosa-dosa besar. Kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab yang dianut oleh mayoritas negara kita. Imam Az-Zahabi nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad. Ini nama beliau, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Jadi namanya Muhammad. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, banyak ulama-ulama Islam yang namanya Muhammad. Seperti misalkan Al-Bukhari. Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Muhammad bin Ismail. Tapi terkenal dengan Imam Al-Bukhari karena lahir di Bukhara. Kemudian Imam Syafi'i, itu juga bukan nama asli. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Kemudian Ibnul Qayyim juga namanya Muhammad bin Abu Bakar. Tapi dikenal dengan Ibnul Qayyim. Kemudian lagi misalkan Imam Al-Ghazali. Kita sudah kenal yang punya gelar Hujjatul Islam. Al-Ghazali itu nama aslinya Muhammad bin Muhammad. Jadi bapaknya, kakeknya namanya Muhammad. Masya Allah spesial. Kemudian juga Imam Ibnu Majah. Namanya Muhammad bin Yazid. Imam At-Tirmidzi namanya Muhammad bin Isa. Kemudian Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, dan yang lain sangat banyak. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Sirin, dan seterusnya. Termasuk pengarang kitab niki, pengarang kitab Al-Kabair juga namanya Muhammad bin Ahmad. Beliau adalah ulama madhab Syafi'i. Kemudian beliau punya murid yang terkenal yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jenengan sering mendengar tafsir Ibnu Katsir. Beliau adalah murid dari Imam Az-Zahabi yang mengarang kitab niki. Kemudian Imam Az-Zahabi itu beliau lahir tahun 673 dan meninggal dunia pada tahun 748. Ini sedikit biografi tentang Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala agar kita kenal dengan beliau. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas materi kita yaitu tentang kumpulan dosa-dosa besar, nanti di dalam kitab ini, kitab Al-Kabair itu ada 70 dosa besar Bapak Ibu. Jadi nuwun sewu menurut sebagian masyarakat, menurut klaim sebagian masyarakat, dosa itu hanya molimo, yaitu maling, madon, madat, mabuk, main. Padahal tidak, dosa itu sangat banyak. Jadi dosa besar itu tidak hanya molimo, tapi sangat banyak. Di sini di dalam kitab ini itu disebutkan 70 dosa besar. Karena maksiat itu kan banyak. Ada maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, dan seterusnya. Semoga nanti kita bisa bahas satu persatu. Baik.
Tetapi sebelum kita bahas tentang kitab Al-Kabair, akan kita sampaikan dulu Bapak Ibu, status pelaku dosa besar dalam Islam menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Oke, saya ulangi, bagaimana sih status pelaku dosa besar, status orang-orang yang melakukan dosa besar dalam pandangan Muslim Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini penting kita bahas, agar kita tidak salah sangka. Baik, yang pertama, hukum pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah mereka masih muslim. Status mereka masih muslim, masih mukmin, masih saudara kita. Jelas ya? Misalkan contoh, jenengan punya tetangga pezina, pelacur. Jenengan punya tetangga minum khamr, jenengan punya tetangga koruptor, jenengan punya tetangga penjudi, jenengan punya tetangga maling, jenengan punya tetangga perampok. Apakah mereka sudah kafir? Jawabannya belum, tidak. Mereka adalah masih muslim, masih mukmin, masih saudara kita. Jelas sih, karena mereka masih muslim, masih mukmin, saudara kita, seiman, maka hak-hak muslim masih wajib kita tunaikan. Masih kita tunaikan. Misalkan menjawab salam atau mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi misalkan contoh, panjenengan punya tetangga koruptor, kemudian berpapasan, berjumpa, tidak apa-apa. Jenengan assalamualaikum Pak koruptor, ya boleh. Assalamualaikum kepada Bu pezina, assalamualaikum Mas yang mabuk, maka hukumnya boleh karena statusnya dia masih muslim. Jadi hak-hak muslim masih kita tunaikan. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, ada pelacur meninggal, ada teroris meninggal, ada koruptor meninggal, ada maling mati, ada pelacur mati misalkan. Maka atau orang yang bunuh diri, jelas ya mati ya, orang bunuh diri. Maka karena mereka masih muslim, jenazahnya masih kita mandikan, masih kita kafani, masih kita sholati, masih kita doakan, dan masih kita makamkan di pemakaman kaum muslimin. Jelas sih, karena mereka masih muslim. Kemudian kalau mereka menyembelih, maka sembelihannya halal. Sembelihannya halal. Ada perampok, dia menyembelih entok, maka entoknya halal. Ada koruptor menyembelih sapi, maka sembelihannya halal. Ada pelacur menyembelih ayam, maka sembelihannya halal karena mereka masih muslim. Bapak Ibu. Sebelumnya kami tambahkan, maksiat itu ada dua jenis. Maksiat itu ada dua jenis. Dosa itu ada dua jenis. Yang pertama, dosa atau maksiat yang menyebabkan pelakunya keluar Islam. Dosa, maksiat yang pelakunya bisa kafir, bisa keluar Islam, bisa murtad. Contohnya seperti mendatangi dukun misalkan. Percaya kepada, meminta kepada jimat misalkan. Kemudian apalagi? Misalkan mendatangi, percaya kepada paranormal misalkan. Menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, menyembelih sapi untuk Mbah Danyang, menyembelih sapi untuk jin, untuk Mbah Petruk penunggu gunung misalkan. Atau misalkan mencaci maki Allah, mencela Rasulullah, menginjak-injak Al-Quran. Nah ini maksiat-maksiat yang pelakunya bisa murtad, bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Meskipun KTP-nya Islam. Jelas ya? Termasuk kesyirikan, ya, ini juga bisa membatalkan keislaman seseorang. Yang kedua, ada maksiat atau dosa yang pelakunya tidak keluar Islam, yang pelakunya tidak murtad, yang pelakunya tidak batal imannya, tidak batal Islamnya, seperti zina, LGBT, merampok, koruptor, korupsi, makan riba, maling, madon, judi, ya, ngerampok, membunuh, bunuh diri, teroris. Ini semua statusnya mereka masih muslim. Mereka tidak sampai keluar dari Islam.
Jelas sih. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang melakukan dosa besar, berzina, merampok, LGBT, makan riba, maling, mabuk ya, judi dan kawan-kawan, mereka muslim, beriman masih, tetapi imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna, imannya cacat, imannya berkurang. Imannya cacat karena dia telah melakukan dosa besar. Ini yang pertama, status pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, status pelaku dosa besar yang kedua adalah mati kalau belum bertaubat dihitung mati su'ul khotimah. Jadi kalau ada pelaku dosa besar, kemudian dia mati belum bertaubat, berarti dia mati membawa dosa besar tersebut, maka dia dihitung mati jelek, mati buruk alias mati su'ul khotimah. Contoh, ada orang berzina, setelah berzina mati, berarti kan dia mati membawa dosa zina, maka dia dihukumi mati su'ul khotimah, mati buruk, mati jelek, karena dia membawa dosa zina. Jelas ya? Ada misalkan maling motor, lagi maling motor, kemudian dicekal polisi, ditembak polisi, mati. Berarti dia mati membawa dosa maling, maka dia dihukumi mati su'ul khotimah. Tapi kalau ada orang dia zina atau maling, kemudian dia bertaubat, lalu mati, maka dia dihitung mati husnul khotimah. Karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Jadi di antara definisi mati buruk, mati jelek, mati su'ul khotimah adalah orang yang mati membawa dosa besar. Tapi kalau dia sudah bertaubat, kemudian dia mati, maka dia dihitung mati husnul khotimah. Jadi jangan salah paham, karena nuwun sewu, sebagian masyarakat itu salah paham. Orang yang mati buruk, orang yang mati jelek, orang yang mati su'ul khotimah itu orang yang mati ketabrak tronton. Bukan, bukan. Orang yang mati sirai pecah, orang yang mati ditembak, orang yang mati dibunuh, orang yang mati dipenjara, orang yang mati dimutilasi, orang yang mati kecelakaan. Itu bukan ciri mati buruk, bukan. Jelas sih bukan. Di antara ciri mati buruk adalah mati membawa dosa besar dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang kafir, orang musyrik itu kalau mereka mati maka dia dipastikan mati buruk. Contoh ada misalkan pendeta mati, maka dia dipastikan mati buruk, pasti mati su'ul khotimah, pasti. Kenapa? Karena dia mati membawa dosa syirik, dosa kufur, tidak beriman kepada Allah. Meskipun waktu mati mungkin pendeta itu matinya gampang, males, seperti orang tidur. Mungkin waktu mati dia tidak sakit dulu, tidak didahului dengan stroke dulu, tiba-tiba mati gampang, mudah. Apakah dia mati buruk? Pasti mati buruk. Karena statusnya dia kafir. Jelas sih. Jadi jangan tertipu dengan zahir. Ini perkara gaib. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Itu loh, ada pendeta, dia pendeta, misalkan suka mendem, misalkan koruptor, galak, tapi mati ini gampang. Nah ini subhat, orang loro mati ini gampang. Tapi Pak Yai, sholatnya rajin, imam sholat, khotib Jumat, suka sholat malam, puasa sunnah, rajin, baik hati, tapi malah stroke 10 tahun. Mati ini malah angel. Nah ini jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan penampilan. Jadi orang kafir kalau dia mati pasti mati su'ul khotimah alias mati buruk karena dia membawa dosa yang sangat besar yaitu dosa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, status pelaku dosa besar adalah dia terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka. Orang yang mati membawa dosa besar, mati membawa dosa zina, mati membawa dosa merampok, dosa maling, dosa korupsi, dosa riba, dosa nyolong, dosa judi, dosa membunuh, dosa apalagi ngapusi misalkan, dosa penggelapan, dosa dusta, dosa berdurhaka kepada orang tua misalkan. Maka statusnya itu terancam masuk neraka. Belum pasti. Jelas sih, terancam itu belum tentu. Karena ini ancaman. Apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Jadi orang yang mati membawa dosa besar itu dia belum tentu masuk neraka. Tapi terancam. Artinya tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, masuk surga, langsung diampuni Allah, langsung masuk surga. Tetapi kalau Allah tidak mengampuni, maka dia bisa terjerumus masuk ke dalam neraka. Karena gini Bapak Ibu nuwun sewu, kenapa kok orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia mati membawa dosa besar, kok tidak pasti masuk neraka? Karena dia membawa iman, karena dia masih muslim, dia membawa Islam. Nah, orang-orang Islam itu nanti di akhirat itu bisa langsung masuk surga meskipun dia melakukan dosa besar. Bisa jadi karena sebab 4 hal. Karena bisa jadi salah satu dari sebab 4 hal. Yang pertama bisa jadi dia mendapatkan syafaat. Jelas ya, kan ada syafaat nanti di akhirat. Syafaat dari Nabi, syafaat dari para Rasul, syafaat dari saudara Muslim, syafaat dari keluarganya yang mati-mati syahid, syafaat dari anaknya yang masih kecil kemudian meninggal, syafaat dari malaikat, ada syafaat. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat langsung masuk surga. Yang kedua atau kalau dia tidak mendapatkan syafaat, yang kedua Allah langsung mengampuni. Langsung diampuni oleh Allah tanpa terserah Allah. Allah tiba-tiba langsung mengampuni. Allah Maha Rahman, Allah Maha Baik, Allah Maha Rahim. Allah mengampuni hamba-hambanya yang dikehendaki, terserah Allah. Yang ketiga, bisa jadi dia tidak mendapatkan syafaat atau dia tidak diampuni oleh Allah langsung, tetapi dia didoakan kaum muslimin. Nah, sebab dia didoakan kaum muslimin, Allah mengampuni dosanya. Kalau yang kedua tadi Allah mengampuni langsung, tanpa perantara, tanpa wasilah. Yang ketiga ini Allah mengampuni dosa-dosanya karena sebab doa orang-orang muslim yang lain. Makanya nuwun sewu, ketika kita mendengar saudara kita meninggal dunia, kita disunahkan untuk mendoakan. Dan doa itu bermanfaat meskipun kita tidak kenal. Contoh-contoh, kita mendengar di grup berita lelayu, si Fulan bin Fulan meninggal dunia hari ini jam sekian. Kita doakan, meskipun kita tidak kenal dia tidak kenal kita, bermanfaat. Ini dengan ijma ulama sepakat, karena doa orang muslim itu bermanfaat bagi muslim yang lain. Selama masih muslim, selama sama-sama muslim. Tapi kalau kita muslim mendoakan orang yang kafir, ya tidak ada gunanya. Selama sama-sama muslim, maka doanya bermanfaat. Maka nuwun sewu, jangan pelit-pelit untuk mendoakan saudara kita yang muslim. Bisa jadi dengan sebab kita dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syafaat tidak dapat, misalkan Allah nggak mengampuni langsung, dia tidak didoakan oleh orang lain. Yang keempat, dia barangkali memiliki amal-amal soleh yang sangat banyak. Contoh, si A dia pernah berzina sekali misalkan, tapi ternyata dia umroh berkali-kali. Dia sholat tahajud rajin, dia berbakti kepada orang tuanya,
dia infak, dia bangun masjid, dia wakaf, dia membantu anak yatim, membantu fakir miskin, membantu janda, dia mendirikan rumah sakit, dia infak di mana-mana, dia umroh, dia haji, dia baca Quran. Wah, Masya Allah. Jadi dosanya satu zina ini dibanding dengan amal soleh dia tidak imbang. Tidak imbang. Maka dengan sebab ini dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kata Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang timbangan amal buruknya lebih berat, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu kita jangan berhenti-henti, senantiasa beramal agar bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah orang yang mati berzina pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Apakah orang yang korupsi, ada koruptor di penjara mati, berarti dia mati membawa dosa besar, dosa korupsi. Apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Kemudian ada orang yang LGBT, kemudian dia mati. Apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Karena dia melakukan dosa yang di bawah syirik. Tapi kalau dosa syirik pasti di neraka. Saya tak sampaikan, ada 4 golongan yang dia mati pasti di neraka selama-lamanya, yaitu kafir, musyrik, munafik, murtad. 4 golongan ini kalau mati pasti di neraka selama-lamanya, pasti. Meskipun dia sosialnya tinggi, dia dermawan, dia berinfak sana sini, mungkin dia adil, jujur, dermawan, amanah, senyum baik dengan tetangga, tapi kalau dia mati syirik atau kafir atau munafik atau murtad, pasti masuk neraka selama-lamanya. Berarti orang yang membunuh, orang yang makan riba, orang yang LGBT, orang yang korupsi, orang yang maling, yang mabuk, yang madun, yang ngerampok itu tidak pasti masuk neraka. Jelas ya? Yang terakhir, hukum pelaku dosa besar, status pelaku dosa besar yang terakhir adalah seandainya pelaku dosa besar itu masuk neraka, maka hanya sementara. Saya ulangi, seandainya pelaku dosa besar ternyata dia tidak mendapatkan syafaat, tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan doa dari kaum muslimin. Yang keempat, kebaikannya sedikit, keburukannya banyak, berarti dia masuk neraka. Nah, ketika dia masuk neraka, jawabannya hanya sementara. Jelas sih, tidak abadi. Karena tadi yang abadi hanya 4 golongan. Yang di neraka abadi selama-lamanya, tidak ada batasnya, hanya 4 golongan tadi, kafir, musyrik, munafik, dan murtad. Adapun orang yang berzina, maling, minum khamr, judi, mabuk, teler, korupsi, membunuh, bunuh diri, teroris, itu seandainya mereka masuk neraka, itu pun sementara. Tidak kekal, tidak abadi. Mungkin sehari, mungkin seminggu, mungkin 10 hari, mungkin sebulan, 3 tahun, 100 tahun, ya tergantung maksiat dia. Jelas ya? Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa umat Islam itu di akhirat itu ada 3 golongan, ya. Ada 3 golongan. Umat Islam itu nanti di akhirat ada 3 golongan. Yang pertama ada umat Islam yang dia langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ini kelas VIP, spesial, istimewa. Masya Allah. Tanpa dihisab, tanpa diaudit,
tanpa dihitung oleh Allah, tanpa dicek oleh Allah, langsung masuk surga. Ini para nabi, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya keutamaan tertinggi, wali-wali Allah, Masya Allah, spesial. Orang yang langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Langsung les warga selama-lamanya. Jelas ya? Yang kedua, ada orang muslim yang dia dihisab, diaudit, dicek, diaudit, dicek, tapi langsung masuk surga. Jelas ya? Berarti dia tidak masuk neraka. Tapi dia dihisab dulu, dicek dulu, diaudit dulu. Setelah diaudit di padang mahsyar, bebas, lolos, sukses, lulus, dia langsung masuk surga. Yang ketiga, ada orang muslim yang dia dihisab, dicek, diaudit, ternyata keburukannya lebih banyak, maksiatnya banyak, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi tadi nggih sementara nggih. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ada orang Islam di neraka? Ada. Bahkan ada nggak orang yang sholat di neraka? Ada. Ada nggak orang yang haji di neraka? Ada. Dia haji, dia umroh, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia infak. Tapi utang orang bayar, misalkan. Nah, ini bisa menyebabkan di neraka. Dia sholatnya rajin, puasa rajin, zakat rajin, baca Quran rajin. Tapi nafkah istri tidak diperhatikan. Anaknya ditelantarkan. Korupsi misalkan, gitu. Ambil kertas kantor orang ngomong misalnya ini, atau mungkin waktu SMA di kantin mangan gorengan limo ngomongnya telu misalnya, atau mungkin naik angkot orang gelem bayar misalnya. Ini bisa menyebabkan masuk neraka, meskipun dia sholatnya rajin, puasanya rajin. Tapi tadi kalau mungkin lisannya kotor, sholatnya rajin tapi lisannya kotor, suka menyakiti hati orang. Kalau ngomong pedes, nyelekit, meskipun dia berjilbab, meskipun dia hafal Quran, tapi kalau dia tidak bisa menjaga lisan, maka bisa jadi dia terancam masuk neraka. Jelas ya? Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini status hukum pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Baik, sekarang kita akan sampaikan sedikit definisi dari dosa besar. Definisi dosa besar. Di sini di dalam kitab Al-Kabair halaman 26, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan mendefinisikan tentang dosa besar nih, karena dosa itu ada, para ulama membagi dosa ada dua nih Bapak Ibu. Yang pertama dosa kecil, yang kedua adalah dosa besar. Misalkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 37 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini diantara dalil bahwa dosa itu dibagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Sekarang kita akan sampaikan dulu apa sih definisi atau perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, ya, agar kita bisa membedakan nanti. Baik, Ibnu Abbas, beliau menjelaskan kepada kita tentang definisi dosa besar. Kata beliau, walladzi, kata beliau, wa ammal hadits fama fihi hasrul kabair walladzi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil inna min irtakabi syai'an min hadhil azaim mimma fihi haddun fid dunya kal qatli waz zina was sariqati au jaa fihi wa'idun fil akhirati min adzabin au ghadabin au tahdidin au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabiratun. Nah, ini definisi dosa besar, yaitu dosa yang ketika disebut dosa tersebut, dosa yang ketika disebut dalam ayat atau dalam hadis, dalam dalil,
maka diikuti dengan hukuman. Baik hukuman di dunia, hukuman di alam barzah, hukuman di alam mahsyar, atau hukuman di alam akhirat. Oke, ini definisi dosa besar. Kita ulangi, dosa besar menurut Ibnu Abbas adalah dosa yang ketika disebut di dalam nas atau dalil, baik di ayat atau di hadis, maka diiringi atau diikuti dengan ancaman hukuman. Diikuti dengan ancaman hukuman, baik hukuman di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, atau di alam akhirat. Di sini diberikan contoh, kal qatli seperti membunuh, zina, mencuri. Sekarang kita berikan contoh. Contoh dosa besar misalkan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, contoh dosa besar ini contohnya, ar-rashi wal murtashi finar. Orang yang menyuap dan orang yang diberi suap sama-sama finar, di neraka. Lihat nih, ketika Nabi menyebut dosa suap, riswah, diikuti dengan ancaman neraka. Maka menyuap termasuk dosa besar. Jelas sih? Contoh yang lain misalkan di Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa yang dia membunuh orang muslim dengan sengaja, maka fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dilihat ketika Allah menyebutkan pembunuhan diikuti dengan balasan hukuman jahanam. Berarti membunuh termasuk dosa besar. Jelas sih? Contoh yang lain misalkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi orang yang menyembelih untuk selain Allah itu dilaknat, dan laknat termasuk hukuman. Laknat itu hukuman. Atau mungkin pelakunya diancam dengan tidak bisa membawa bau surga, dibendu oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Ini termasuk hukuman-hukuman yang ada. Kemudian contoh yang lain misalkan dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Lihat setelah ada dosa mencuri, maka diikuti dengan potong tangan. Hukuman potong tangan ini hukuman di dunia. Berarti mencuri termasuk dosa besar. Kemudian contoh yang lain misalkan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah dekati zina karena zina itu fahisyah, buruk, keji, jelek. Nah, berarti dicela, ada celaan. Maka zina termasuk dosa besar. Dan yang lain banyak. Oleh karena itu, ini diantara contoh-contoh dosa besar, dosa yang ketika disebut dalam dalil maka diikuti dengan ancaman hukuman, baik hukuman di dunia, hukuman di alam barzah, hukuman di alam mahsyar, dan hukuman di alam akhirat. Makanya dosa syirik, dosa kafir itu pasti dosa besar. Bisa dilihat di surat Al-Bayyinah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir yaitu Nasrani, Yahudi, orang-orang musyrik, maka dia di neraka jahanam abadi selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Jadi orang kafir, orang yang musyrik itu diancam dengan neraka selama-lamanya.
Berarti dosa syirik, dosa kufur termasuk dosa yang sangat besar. Nah, sekarang kebalikan dosa kecil, yaitu dosa yang ketika disebut itu tidak diiringi atau tidak diikuti dengan ancaman hukuman. Di sebagian kitab para ulama diberikan contoh dosa kecil, seperti misalkan membuka aurat. Membuka aurat atau melihat aurat atau melihat aurat orang lain yang tidak halal. Kalau kita ya mungkin maaf kita melihat TV, melihat sinetron. Melihat sinetron kan ketika kita melihat mungkin berita, pembawa beritanya perempuan tidak pakai jilbab, tidak pakai kudung, kita melihat rambutnya, kepalanya, telinganya, lehernya, ini kan nggak boleh dilihat, ini aurat. Nah itu termasuk dosa kecil, dosa kecil. Kita nonton video, nonton film sinetron, mungkin artisnya tidak pakai jilbab, kelihatan betisnya, kelihatan lehernya, ini termasuk dosa. Tapi dosa kecil. Tapi ingat nuwun sewu, dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar dengan beberapa dengan beberapa syarat. Kita ulangi, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dengan beberapa syarat. Yang pertama, pelakunya meremehkan. Pelakunya meremehkan. Alah, cuman malsunota 1000 misalnya. Meremehkan. Alah, cuman riba 1% misalkan. Alah, cuman malsudata sekali kok. Nah, ini meskipun ini kalau dia meremehkan, menggampangkan, menyepelekan, dosa yang tadinya kecil bisa menjadi besar. Yang kedua, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ketika dilakukan berkali-kali, diulang-ulang dengan sengaja, dengan dia menikmati. Misalkan contoh maaf, kita mungkin melihat sinetron di TV. Kita berulang-ulang terus setiap hari, setiap waktu, pagi, petang, sore, lihat aurat wanita artis itu. Meskipun awalnya dosa kecil, tapi kalau terus-menerus setiap pagi, setiap sore, setiap bulan, per tahun, setiap tahun, setiap bulan, ini bisa menjadi dosa besar. Maka kita hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara contoh dosa yang kecil yang tidak ada hukumannya di dunia dan di akhirat, artinya tidak disebutkan hukumannya, seperti misalkan menjual barang yang ada cacat. Ada pedagang, dia menjual barang, kemudian barangnya itu ada cacatnya tapi disembunyikan. Ini termasuk dosa kecil. Kemudian memakai korden dari sutra juga nggak boleh. Jadi rumah kita, korden kita itu terbuat dari sutra. Ini juga termasuk dosa kecil. Atau menjual budak muslim kepada orang kafir, gitu. Kemudian BAB, BAK menghadap ke kiblat, atau membelakangi kiblat. Ini menurut sebagian ulama termasuk dosa kecil, dan yang lain, termasuk menghadiri majelis haram, mendengar perkara-perkara haram, ini juga termasuk dosa-dosa kecil. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebelum kita buka tanya jawab, mungkin saya sampaikan sedikit di sini. Tambahan sedikit, ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh putus asa. Nuwun sewu, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti selalu senantiasa berbuat maksiat.
Dan sebaik-baik orang yang berbuat maksiat adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya dosa. Karena tidak ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia berbuat maksiat, apabila dia berbuat dosa, maka dia segera bertaubat kembali, inabah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa di antara kita yang dosanya memang sidik? Enggak ada. Dosa kita sangat banyak, maksiat kita terlalu banyak, maksiat mata, maksiat hati, apalagi zaman sekarang, maksiat HP, maksiat internet. Sering tak sampaikan, kalau sekarang itu sumber maksiat itu ada di dalam HP kita, sumber maksiat itu ada di kantong kita, maksiat itu ada di kamar kita, gitu. Sumber maksiat itu ada di kantong kita, di saku kita. Kita senantiasa berdampingan dengan maksiat. Maksiat HP. Maksiat HP. Kita bisa melihat apa yang kita inginkan. Bisa mendengar apa yang kita inginkan. Masya Allah. Maka jangan lupa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat hati, maksiat pendengaran, maksiat kaki, tangan, dan seterusnya, Masya Allah. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis, setan itu tidak ingin manusia bertaubat. Kenapa? Setan tahu karena kata Nabi SAW, at-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang sudah bertaubat itu seolah-olah tidak pernah berbuat maksiat. At-taibu kaman la dzambalahu. Kata Nabi, orang yang sudah bertaubat, taubat nasuha, taubat yang murni, itu seolah-olah dia tidak pernah berbuat maksiat sama sekali, putih bersih. Nah, orang itu, orang kalau dia sudah tidak punya dosa, maka tempatnya di mana? Di akhirat. Ya di surga. Di surga. Kenapa kok manusia itu terhalangi masuk neraka, masuk surga? Karena surga itu kan tempat yang suci, bersih. Kalau dia masih punya maksiat, kalau dia masih kotor, masih punya najis, maka dia tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Makanya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering tak sampaikan, taubat itu tidak hanya untuk para perampok, pelacur. Taubat tidak hanya untuk koruptor, orang-orang yang jarang sholat, orang yang musyrik, tidak, tapi jenengan, saya, kita yang mungkin sudah rajin ngaji, yang sudah berpenampilan Islam, yang sudah rajin sholat, yang sudah umroh, yang sudah haji, yang sudah berinfak sana sini, yang sudah baca Quran, yang sudah berbakti kepada orang tua, yang soleh, orang yang soleh, para ustadz, para kiai, para ulama, tetap wajib untuk bertaubat. Dan taubat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditunda. Saya ulangi, taubat adalah ibadah yang tidak boleh ditunda, Bapak Ibu. Dan kata para ulama, taubat itu adalah wadhifatul umur, tugas selama hidup. Selama kita masih hidup, selama kita masih berjalan di atas muka bumi, kita punya tugas abadi, yaitu tugas sampai mati, yaitu bertaubat. Jelas sih, jadi taubat itu tugas selama hidup, bukan sampai pensiun, tidak. Selama kita masih hidup, kita hendaknya terus bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu ada dua, ada dua jenis taubat. Yang pertama taubat secara mutlak, mutlak itu semua dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah maksiat-maksiat kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Kekhilafan kami. Ini taubat secara mutlak. Yang kedua, taubat secara muqayyad. Yaitu dirinci, didetailkan. Ya Allah, ampunilah taubat zinaku misalkan. Ya Allah, ampunilah taubat makan ribaku. Ya Allah, aku kemarin membunuh orang. Ya Allah, ampunilah dosa taubat membunuh. Ampunilah dosa membunuhku. Ampunilah dosa saya kemarin misalkan durhaka kepada orang tuaku misalkan.
Ini taubat secara rinci. Nah, kalau bisa kita kerjakan dua-duanya. Bertaubat secara mutlak, umum. Yang kedua, bertaubat secara muqayyad. Kita rinci. Okay? Mungkin kita kemarin habis mengambil kertas kantor tanpa izin, kita bertaubat. Mungkin kemarin kita ngapusi orang, ya kita bertaubat dari dosa dusta itu dan seterusnya. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk segera bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita itu maha baik. Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Ghafur. Allah punya nama Al-Ghafur. Al-Ghafur itu zat yang mengampuni dosa sebesar apapun. Al-Ghafur. Allah punya nama Al-Ghafur, yaitu zat yang mengampuni dosa sebesar apapun. Misalkan contoh ada orang yang dia punya dosa sebesar gunung, punya dosa sebesar langit, sebesar bumi. Ada orang punya dosa sebesar Gunung Merapi misalkan. Kalau dia bertaubat, Allah mengampuni. Kalau dia merengek, menangis, mengemis, mendep kepada Allah, pasti Allah ampuni. Allah punya nama Al-Ghafur. Yang kedua, Allah punya nama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu Allah mengampuni dosa sebanyak apapun. Al-Ghafur mengampuni dosa sebesar apapun. Kalau yang kedua ini Al-Ghaffar mengampuni dosa sebanyak apapun. Contoh, ada orang misalkan dia punya dosa sebanyak tetesan hujan. Berapa miliar itu? Ada orang dia punya dosa sebanyak daun, jumlah daun di muka bumi. Ada orang dia punya dosa sebanyak buih di lautan. Ada orang punya dosa sebanyak bintang di langit. Ada orang punya dosa sebanyak pasir di padang pasir. Masya Allah, berapa itu jumlahnya? Tapi kalau dia menangis, merengek, mengemis kepada Allah, pasti Allah ampuni. Jelas sih? Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya tanpa terkecuali. Dosa syirik, membunuh, merampok, nyolong, madun, maling, teroris, dosa LGBT, dosa memperkosa, Masya Allah, memperkosa ibunya sendiri, misalkan. Ini ngeri kita. Memperkosa anak kandungnya sendiri. Tapi kalau dia bertaubat, Allah pasti mengampuni. Allah maha baik. Allah maha rahman, maha rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha rauf, maha albar, zat yang maha baik. Yang ketiga, Allah punya nama Ghafir, yaitu zat yang mengampuni dosa yang bermacam-macam, yang beraneka macam. Yang beraneka macam. Contoh, si A ini dia syirik, dia membunuh, dia mabuk, dia judi, dia ngerampok, dia memperkosa, dia maling, dia korupsi, dia zina, pokoknya seluruh dosa diamalkan sama A. Seluruh maksiat dia tenggelam dalam dunia hitam, dalam dunia yang jelek buruk. Tetapi kalau dia datang kepada Allah, dia bersimpuh di hadapan Allah, dia sujud di hadapan Allah, dia mohon maaf, dia mohon ampun, menangis, merengek, mengemis, pasti Allah akan mengampuni. Jelas ya? Jangan masih ingat toh? Ada hadis yaitu qatilu mi'ah, pembunuh 100 nyawa. Allah ampuni, Allah ampuni. Allah ampuni. Maka nuwun sewu, jangan sungkan-sungkan. Mungkin jenengan kita punya masa lalu, kita punya masa muda, kita punya masa lalu. Tadi mungkin waktu kita SMA makan gorengan 10 di kantin, ngomongnya mek 5 misalnya. Kita naik angkot ora gelem bayar, misalnya mengambil kertas kantor, mengambil tinta kantor, ngeprint ora izin, mengambil pulpen kantor tanpa izin. Nah, tidak usah putus asa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha baik. Yang terakhir syarat taubat, sedikit hanya sekitar beberapa menit. Syarat bertaubat, Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan ada beberapa syarat agar taubat itu diterima, karena
taubat itu ibadah, maka ibadah itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sholat ada syaratnya, puasa ada syaratnya, haji ada syaratnya, sama dengan taubat. Agar taubat kita itu diterima oleh Allah, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat taubat harus dilakukan oleh orang Muslim. Orang Muslim bertaubat dari riba, bertaubat dari zina, Allah ampuni. Tapi kalau ada orang kafir bertaubat dari zina, bertaubat dari riba, bertaubat dari membunuh, maka tidak diterima. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidak ada yang menahan, ya, tidak ada yang bisa menghalangi diterimanya nafkah-nafkah orang-orang kafir kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini ada kaidah Bapak Ibu, seluruh amal soleh orang kafir nol. Ada orang kafir, dia infak, dia senyum, dia baik hati, dia sosialnya tinggi, dia menemukan lampu, dia menemukan ilmu pengetahuan namanya harum, misalkan. Dia jujur, adil, dermawan, amanah, suka membantu orang, sosialnya tinggi, ringan tangan. Tapi kalau dia mati kafir, mati musyrik, nol, tidak ada nilainya. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho surga dari Allah. Kalau ada orang, ada koruptor, dia berhenti dari korupsi gara-gara takut KPK, gara-gara takut polisi dunia, takut penjara dunia, maka ini tidak diterima. Berarti dia tidak korupsi bukan karena Allah, tapi karena KPK, tapi karena penjara dunia. Ini enggak benar. Ada orang, ada pelacur, dia berhenti dari melacur gara-gara takut kena HIV karena saran dokter, maka tidak diterima taubatnya. Ada apalagi orang yang suka mabuk, kemudian dia berhenti dari minum khamr gara-gara takut penyakit hepatitis, penyakit hati. Ya, berarti dia bertaubat bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi karena takut penyakit HIV. Yang ketiga, harus mengakui dosa. Sebagaimana kisah Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbuat maksiat, Nabi Adam pernah berbuat dosa, yaitu memakan buah larangan di surga. Ini bisa dilihat di surat Toha ayat 121 sampai 122. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'asa Adamu rabbahu fahuwa." Maka Nabi Adam bermaksiat kepada Allah, yaitu makan buah larangan. Tapi ketika Nabi Adam berbuat maksiat, Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita contoh. Bapak moyang kita, mbah moyang kita ketika bermaksiat segera bertaubat, maka Allah pun mengampuni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doanya Nabi Adam dan Hawa dan Allah mengampuni. Gitu. Kemudian menyesal, An-Nada menyesal. Seperti kisahnya Nabi Yunus. Bisa dilihat di surat Al-Anbiya ayat 87. Ketika Nabi Yunus berbuat maksiat, apa sih maksiatnya Nabi Yunus? Jadi ingat Bapak Ibu, Nabi Yunus itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai suatu umat, suatu kaum. Tapi kaumnya ini keras kepala, membangkang, tidak mau beriman. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah. Kemudian suatu hari Nabi Yunus ini putus asa, marah. Maka Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya tanpa ada perintah dari Allah. Ini salahnya Nabi Yunus. Meninggalkan kaumnya tanpa ada perintah dari Allah. Belum diperintah Allah, dia pergi meninggalkan kaumnya. Maka Allah menghukum Nabi Yunus dengan cara itu dimakan ikan. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan, ketika Nabi Yunus naik kapal, Allah Subhanahu wa taala mengirim badai, mengirim angin, maka diundi. Undian pertama ternyata keluar nama Nabi Yunus.
Kemudian kedua diulang keluar nama Nabi Yunus. Kemudian ketiga diulang ternyata keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun melemparkan dirinya ke dalam lautan dan Allah mengilhamkan ikan untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, Nabi Yunus menyesal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inilah doanya Nabi Yunus dan Allah mengampuni kesalahan Nabi Yunus. Yang kelima, tidak mengulang ketika kita bermaksiat, tidak mengulang. Seperti kisah Nabi Musa bisa dilihat di surat Al-Qasas ayat 15 sampai 17. Apa kata Allah? Fa wakazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Maka Nabi Musa pun memukul orang itu, kemudian dia mati. Jadi Nabi Musa itu pernah membunuh orang. Tapi tanpa sengaja sebenarnya. Tidak ada niat membunuh. Saking kuatnya Nabi Musa, ada orang dipukul, maka mati. Maka Nabi Musa segera bertaubat. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Nabi Musa segera bertaubat, faghfaralah, Allah segera mengampuni dosanya Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, Nabi Musa itu nabi yang sangat mulia. Nabi Musa itu nabi yang digelari kalimullah. Artinya orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Berarti Nabi Musa pernah mendengar suara Allah spesial. Makanya nabi yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Pertama, nabi yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad. Kedua, Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang mulia tapi ternyata pernah membunuh, tapi beliau sudah bertaubat kepada Allah. Yang keenam adalah agar taubat kita diterima adalah kita sampaikan, kita ikrarkan ketika nyawa kita belum sampai tenggorokan. Ketika nyawa kita sudah sampai tenggorokan, maka pintu taubat ditutup. Pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba kecuali ketika sudah goro-goroh. Goro-goroh itu kondisi manusia nyawanya sudah sampai kerongkongan. Ketika dia mau mati, hampir mati, nyawanya sudah sampai tenggorokan, maka pintu taubat sudah ditutup. Yang ketujuh, yaitu ketika matahari belum terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini, saat ini, matahari masih terbit dari timur, kemudian nyawa kita juga tidak ditenggorokan, kita masih sehat, masih ganggas, masih seger, masih waras, berarti pintu taubat kita masih terbuka lebar. Yang terakhir, apabila maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, maka kita minta diikhlaskan, minta maaf, minta dihalalkan, karena maksiat yang berkaitan dengan manusia itu taubatnya lebih sulit daripada maksiat yang berkaitan dengan Allah. Saya ulangi, dosa maksiat yang berhubungan berkaitan dengan hak manusia itu taubatnya lebih sulit, lebih repot dibanding dengan maksiat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid itu dijamin masuk surga kecuali yang masih punya hutang. Masyaallah, karena hutang itu hak manusia, orang mati syahid pun dia tertunda masuk surga gara-gara hutang. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai mendolimi orang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada lagi mungkin nanti bahas dosa besar sama ini mukadimah pertemuan kita yang dalam pembahasan kitab Al-Kabair, kitab yang isinya tentang dosa-dosa besar, ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, mungkin ada waktu 1-2 menit bisa ditanyakan.
waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada moderator nggih Mas Rinto. Monggo Mas. Alhamdulillah, matur suwun Ustadz atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu langsung mawon untuk efisien waktu. Bila mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, kami persilahkan. Iya, Ustadz, Mas Rinto, mungkin saya tak, ya, Monggo Ibu. ya, Ustadz, ini Iya. satu kesempatan yang luar biasa. Kita kan kadang-kadang tuh berkata bahwa dosanya kayak banget. Sebenarnya kita itu tidak boleh menjustifikasi seperti itu, ya. Artinya semuanya itu keputusan timbangan itu ada pada Allah, dan luar biasa saya mendapat masukan betul-betul dipastikan masuk neraka dan sebagainya. Ini menjadi pemahaman yang bagi saya ini adalah ilmu yang betul-betul manfaat, dan pada usia seperti ini jadi memang kalau masih muda dulu yang sakarpe dhewe bahwa wah kan saya menjadi kesempatan ini. Wah, ini saya alhamdulillah bersyukur sekali bahwa diberi usia gini. Akhirnya itu ketika melihat evaluasi diri itu kan dinilai karpe dhewe gitu kan. Nah, itu akhirnya ada rasa rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya. Nah, ini adalah majelis yang sangat mulia, sehingga menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Allah, hanya sangat kecil, ibaratnya hanya misalnya diukur itu sama pasir aja, gedean pasir gitu. Apalagi ketika kita sudah mulai melihat, membaca Al-Quran dengan maknanya itu, di sini mau nangis tok etat. Wah, niku kan rasanya belajar membaca ini bahwa kita itu sudah diberikan hal yang luar biasa, disajikan yang sering dikatakan nafas itu loh. Sekarang itu harga apa namanya? Oksigen luarannya rak jamak. Tur nggak ada, tapi kita itu kok ya nggak bersyukur diberi nafas. Nah, itu Ustaz. Jadi alhamdulillah bahwa kita masih diberi kesempatan waktu untuk bertobat, dan untuk bertobat itu tidak ada batasan usia, tidak ada syarat mati itu. Oh, nek cilik kan ora mati kan, ngoten niku kan tidak ada syarat begitu. Nah, ini saya malah pengen tahu lebih jauh bahasan mengenai kitab Kabair ini. Semoga ini bersambung, tak. Jadi ini akan mengingatkan kita semua. Dan tadi sedikit disinggung mengenai anak yang meninggal pada saat dia kecil gitu kan. Kadang-kadang kita juga nggak tahu apakah pemahaman itu betul, bahwa saya punya anak waktu itu punya bayi lah meninggal. Nah, itu kan ada yang mengatakan bahwa kan tabunganmu ning surga gini gitu kan. Hanya ibunya sak karepe dhewe kan ya enggak jaminan gitu. Itu kan ibaratnya ya sih gitu. Tapi dalam benak saya cuma begini. Apakah itu betul ya menurut saya? Pada saat anak kita yang katakanlah dia ahli surga, jaminan surga karena juga nggak punya dosa, masih kecil ya. Nah, dia itu saya gambarannya saat ini loh, Tat, kalau dihubungkan dari tadi yang ini kita nggak ngerasani wong, ngerasani awak saya sendiri. Nah, bahwa saya hanya membayangkan, kalau malam saat itu membayangkan bahwa kalau saya nggak bertobat itu kok mesake anak saya yang nunggu di pintu surga gak masuk-masuk ngenteni ibune. Ibune nek ditakoni kowe kok ora mlebu nang napa gitu kan. Mungkin dan iki kula ngentos ibu kula, ibumu kan lho dosanya akeh banget dihisap rak barbar gitu. Nah, itu kan dia menunggu kayak gitu. Nah, ini yang membuat kita itu miris gitu. Nah, sehingga kadang itu tidak sadar bahwa maafin aja pengennya nangis. Pada saat kita sholat, kita ini itu kan kita mengeluarkan semua air mata, dan apakah itu membatalkan sholat saya? Gitu. Karena namanya nangis itu kan keluar cairan nggak karu-karuan. Ini pun saya melihat begini, keluar air mata itu tanpa sadar. Apakah ini membatalkan? Dan saya kira aku kok gini yo. Saya lagi
bersujud, saya keluar semuanya. Itulah niko yang saya apa namanya, saya rasakan, Ustaz. Jadi ya kalau sudah pernah ngerasa kinom itu sudah tahu, saya bersyukur bahwa saya diberi tambah usia, ya atau tambah umur, dan saya berharap diberikan tambah umur untuk bertaubat, untuk mempelajari kalam ilahi, bahwa sebenarnya itu ilmunya itu ada di Al-Quran semua, dan ilmu yang segala macam itu ada di situ ketika kita pahami. Nah, ini yang saya tanyakan, singkatnya itu begitu, karena kalau saya ceritakan kan malah nambah nangis dan ini. Tapi yang saya tanyakan, yang tadi yang anak seperti itu, saya itu gambaran saya nangisnya itu, lah yo nek umpama iki ora tobat ora anu kan mesake anak elingmu. Nah, terus pada saat seperti itu, saya juga enggak apa ya, jenenge nangis itu jadi nangis karepe dhewe, apa itu membatalkan. Menurut saya itu yang saya tanyakan, Pak Ustaz. Matur nuwun. Oke. Langsung nggih Mas Rinto. Jadi nggih, syukran Ibu, jazakillah khairan nggih atas pertanyaannya. Yang pertama Ibu, untuk nangis itu tidak membatalkan sholat. Nggih. Kita tidak pernah menjumpai di dalam kitab-kitab fikih pembatal sholat, diantaranya adalah menangis. Itu mboten wonten, nggih, tidak ada. Termasuk menangis juga bukan pembatal puasa. Nggih. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan kemudian dia di siang hari kok menangis, maka puasanya tidak batal. Kecuali dia puasa Ramadan menangis sambil minum es. Nah itu puasanya batal. Jadi dia batal bukan karena menangis, tapi batal karena minum es. Jelas ya. Terus kemudian tadi untuk syafaat, untuk syafaat itu memang anak kecil atau anaknya kecil yang meninggal dunia itu bisa memberi syafaat. Tapi apakah orang tuanya pasti mendapatkan syafaat? Ini belum tentu, karena dalam masalah syafaat itu nanti ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Orang yang memberi syafaat itu harus mendapatkan izin dari Allah. Kemudian orang yang diberi syafaat itu harus diridhoi oleh Allah. Kalau ada seorang ibu fulana, dia Nasrani, punya anak kecil meninggal dunia. Apakah atau ada fulana muslimah, dia punya anak kecil meninggal dunia. Kemudian ketika menjelang mati dia murtad. Apakah dia pasti mendapatkan syafaat? Tentu tidak, karena dia mati murtad, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Monggo. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Ibu. Monggo Bapak dan Ibu. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin satu atau dua lagi, mungkin singkat. Monggo. Mungkin nggak ada. Mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya satu Ustadz, mengenai niku Ustaz, ingkang wau tentang dosa besar ingkang 4 tadi yang diancam neraka kekal selama-lamanya menika Ustaz nggih. Nah, salah satunya niku nggih sifat munafik niku. Nah, kadang kan apa? Boten pede ngoten Ustaz. Terus indikatornya untuk kita putus-putus sih suaranya nggih. Kita harus menghindarinya bagaimana? Putus-putus Mas Rinto. Kurang jelas nggih. Mengenai sifat munafik, indikatornya bagaimana untuk kita mengetahui diri kita, untuk menghindarinya bagaimana? Oke. Nanti insya Allah nanti dibahas di kitab ini nggih. Nanti di sini ada syirik, ada murtad, ada munafik. Mas, untuk sedikit, munafik itu ada 2 jenis. Ada munafik yang munafik i'tiqadi, yaitu munafik yang orang. Assalamualaikum. Ada 2 jenis munafik. Munafik yang pertama adalah munafik i'tiqadi, yaitu munafik keyakinan, yaitu orang yang
lesannya mengaku muslim, KTP-nya Islam, tapi hatinya kafir. Hatinya benci dengan Islam. Ini orang munafik yang di neraka abadi selama-lamanya. Ini munafik i'tiqadi. Yang kedua, munafik amali. Munafik ini tidak sampai kekal di neraka selama-lamanya. Munafik amali ini seperti misalkan kalau dia berjanji diingkari, kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia diberi amanah maka dikhianati. Nah ini ciri-ciri munafik amali, pelakunya tidak kekal di neraka selama-lamanya. Tapi orang yang punya munafik i'tiqadi tadi, lesannya Islam, lesannya mengaku Islam, hati KTP-nya Islam tapi hatinya kafir, hatinya mengingkari, maka dia bukan orang Islam, dia dihitung orang yang kafir, dia di neraka selama-lamanya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bahas nih ada yang insya Allah dosa besar orang munafik. Demikian yang bisa kita sampaikan, sampun sonten. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Dari kitab Al-Kabair ada 70 dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan kemampuan, kekuatan sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis, atau mungkin sebelumnya kita tutup dengan doa sapu jagat nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu, Ibu Direktur, Bapak Wakil Direktur, para dosen, para karyawan, Mas Rinto, dan semuanya yang rawuh. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.